Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai topik double exponential smoothing. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Perkenalkan, nama saya Yosua Marlon Marsenowor dengan NIM 2302408. Saya dari kelas 5TI1. Jadi langsung saja ke dalam materi pembahasannya, di mana double exponential smoothing merupakan metode yang digunakan untuk peramalan. Metode ini menggunakan parameter yang berbeda dari parameter yang digunakan pada deret waktu yang asli guna memuluskan nilai tren. Kegunaan dan tujuan dari metode ini. Yang pertama, meramalkan data yang memiliki pergerakan naik atau turun secara konsisten, atau yang bisa dibilang dengan tren linear. Jadi dapat dibilang bahwa metode ini harus meramal pada nilai yang pastinya tidak berfluktuasi tinggi. Berikut menghaluskan fluktuasi data untuk melihat pola jangka panjang. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan dalam bisnis, ekonomi, stok barang, produksi, dan perencanaan lainnya. Dan yang terakhir ada komponen utama. Di dalam metode double exponential smoothing terdapat dua komponen utama, yaitu yang pertama level, yang mengimplikasikan bahwa level ini menggambarkan nilai pemulusan rata-rata pada waktu atau dalam variabel T sekarang. Dan komponen yang kedua yaitu trend atau disingkat TT, yang mengimplikasikan bahwa komponen ini menggambarkan arah pergerakan data baik naik ataupun turun. Berikut bagian rumus dalam double exponential smoothing. Yang pertama kita perlu ketahui terdapat beberapa parameter smoothing di dalamnya. Yang pertama ada alpha, yaitu parameter yang penghalusan untuk level dengan kisaran nilai mulai dari 0 sampai 1. Kemudian berikut parameter beta, yaitu parameter penghalusan untuk tren dengan nilai kisaran 0 sampai juga 1. Berikut kita masuk ke dalam rumusnya. Rumus yang pertama kita akan mencari mengenai level, di mana level yang disingkat dengan LT akan dicari sama dengan A dikalikan YT ditambahkan A kurang alpha dikalikan LT kurang 1 ditambah TT kurang 1. Berikut untuk pencarian T atau TT. TT sama dengan beta dikalikan LT kurang LT kurang 1 tambah 1 kurang beta dikalikan TT kurang 1. Dan yang terakhir terdapat peramalan atau forecastingnya, yaitu hasil akhir yang akan dicari atau prediksi nilai yang kita inginkan, yaitu implikasinya FT ditambah M, yaitu sama dengan LT ditambah M dikalikan TT. Untuk keterangannya di sini, YT merupakan nilai aktual pada periode T dan LT merupakan nilai level pada periode T. Untuk TT merupakan nilai tren periode T dan M merupakan periode ke depan yang akan kita prediksi. Berikut terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode double exponential smoothing ini. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan dari metode ini dapat menangani data dengan tren, yaitu kenaikan maupun penurunan. Yang kedua, perhitungannya yang cukup sederhana. Dan yang ketiga, lebih akurat dibanding metode sebelumnya, yaitu simple smoothing. Namun, terdapat juga kekurangan dalam metode ini, yaitu pertama, metode ini tidak cocok untuk data dengan pola musiman. Yang kedua, hasil dari metode ini dipengaruhi pemilihan nilai alfa dan juga beta. Dan yang terakhir, kekurangan dapat dari metode ini yaitu bisa tidak stabil jika tren sangat fluktuatif atau kenaikannya sangat tinggi ataupun penurunannya yang sangat tinggi. Dan kesimpulan dari metode yang dapat kita bahas ini adalah metode double exponential smoothing adalah metode pemulusan dan peramalan yang efektif untuk data dengan pola tren linear atau naik atau turun, menghasilkan estimasi masa depan berdasarkan level dan perubahan tren historis. Nah, metode ini sering diimplementasikan dalam beberapa bidang. Yang pertama, ekonomi dan keuangan untuk forecast pendapatan dan juga harga. Yang kedua, ada retail untuk memprediksi permintaan barang. Yang ketiga, terdapat produksi untuk memprediksikan kebutuhan bahan baku. Yang keempat, ada energi untuk memprediksikan harga listrik dan juga BBM. Dan yang terakhir, ada transportasi dan logistik, yaitu untuk memprediksikan penumpang dan pengirimannya. Sekian mungkin pembahasan mengenai metode ini. Saya sampaikan terima kasih.